Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan sekalian, jamaah surah Al-Falah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita sekalian masih dapat melaksanakan jamaah salat maghrib. Mudah-mudahan jamaah kita, salat kita dalam keadaan berjamaah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan 7 pesan, 7 perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Maknanya Allah memerintahkan di dalam Al-Quran kepada kita sekalian melakukan 7 perkara pada masa-masa atau usia 40 tahun ke atas. Jadi rata-rata semua di sini umurnya 40 tahun ke atas, termasuk saya sendiri, teman-teman sekalian. Melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahqaf, Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ini dimulai dengan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita sekalian yang sudah mengandungnya, kemudian melahirkannya, lalu merawat dan menyusuinya, sehingga di saat kita berumur 40 tahun nanti, maka ada beberapa perkara, 7 perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت
tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan, kata Allah, kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tuan-tuan sekalian, wasiat atau perintah Allah yang disebut dengan wasiat adalah pesan penting masalah kebaikan. Jadi kalau ada pesan-pesan penting tapi tak berwujud atau tak berupa kebaikan, itu namanya bukan wasiat tapi maksiat. Lalu kemudian ihsan adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan kedua orang tua kita. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang menyenangkan kedua orang tua, itu namanya ihsan. Kalau ada perbuatan-perbuatan kita, apapun itu bentuknya, kalau menyenangkan orang tua, kata Allah, itu ihsan. Maka sesuai dengan firman Allah, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik itu menyenangkan orang tua, walaupun umpama orang tua kita minta belikan buah yang paling disukai orang tua kita, bila kita bawakan mereka, kedua orang tua kita sangat senang dan bahagia, itu namanya kita adalah berbuat kebaikan, ihsan kepada kedua orang tua kita. Atau umpama kita melakukan perintah-perintah ibu kita selain perintah yang bermaksiat, lalu kemudian kita melakukannya, lalu orang tua kita tersenyum bahagia, baik, bergembira dengan perbuatan kita, itu namanya ihsan. Lalu ayat selanjutnya, hamalathu ummuhu kurha. Ibu kita mengandungnya kurhan, dengan susah payah. Kurha di sini maknanya adalah memikul beban berat, tetapi ada kesenangan tersendiri. Mengandung dengan susah payah, yaitu sesuatu yang berat tetapi senang memikulnya. Ada sesuatu yang dipukulnya berat tapi susah sekali. Itu namanya bukan kurha. Tetapi di sini, ayat di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu kurha. Ibumu mengandungmu dalam keadaan berat, susah, berat memikulnya, tetapi ibu kita senang. Maksudnya ya dielus-elus, kapan nak engkau lahir nak ya dengan selamat, itu ibu. Jadi kurha. Kalau karha itu terpaksa, ya, terpaksaan. Di bahasa Arab ada yang karha, ada kurha. Karoha yakrahu karhan. Kalau kurhan lain lagi, yaitu berat tetapi senang. Jadi ibu kita walaupun berat mengandung kita, beliau senang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wada'tuhu kurha, dan melahirkan kita dengan susah payah pula. Melahirkan kita dengan susah payah, tetapi kesusahan dan kepayahannya mengandung kebahagiaan. Senang orang tua kita. Itu makna daripada kurha. Jadi terbayang kita yang sudah ditinggalkan wafat oleh ibu kita, betapa kurangnya kita merawat beliau yang sudah bersusah payah, berlelah-lelah, berletih-letih mengandung kita, mulai dari 1 bulan sampai lahirlah kita ke dunia ini. Setelah lahir, wa hamluhu wa fisaluhu, mengandungnya sampai menyatinya pula. Salasuna syahra, kata Allah, 30 bulan. Maksudnya 30 bulan ini dengan kandungan yang secepat-cepatnya kehamilan, paling tidak 7 bulan lah. Lahir dalam keadaan yang secepat-cepatnya lahir. Jadi di sini sebutkan salasuna syahra, 3 bulan, 30 bulan.
Lalu kemudian hatta idza balagha ashuddahu, belum sampai kepada bekal yang diperintahkan Allah. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga apabila ia sudah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Nah, di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun, karena usia sudah matang, teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah usia 40 tahun ini ke atas, makan pun bukan memakai mulut, tetapi memakai otak. Paham tidak, sekalian? Jadi kita makan pun pakai otak. Wah, ini makan kolesterol. Yang ini kencing manis, tahu liwakan. Ya ini lagi asam urat. Ya ini lagi, semua bisa. Uang banyak, kadang-kadang banyak tak dipakai. Nah, nginap, berjalan, ya itu maksudnya kita diperintahkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum umur 40 tahun semuanya dilantaklah. Ada daging lembu di sate, makan. Ada daging kambing, makan. Ada daging ayam, makan. Semua masuk. Jadi pakai mulut. Kalau sudah 40 tahun ke atas masih mikir, ini kacang ya, aduh kolesterol. Oh ini daging lembu, daging. Jadi kurban tak payah disembelih di sini 40 tahun ke atas, bawa saja ke Pulau Bawen. Jadi itulah teman-teman sekalian, maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbuat, amalan apa yang terbaik ketika kita sudah berumur 40 tahun ini. Qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Rabbi, ini doanya Nabi Sulaiman dan sekalian. Rabbi, mengapa dimulai dengan kata Rabbi? Jadi Rabbi ini dan sekalian ada memuat beberapa makna, ada 4 makna. Jadi Rabbi dalam doa semuanya Rabbi. Dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu Rabbana ya, Rabbi. Kemudian Rabbi auzi'ni, lagi Rabbi ja'alni muqimus shalah, Rabbi semuanya banyak Rabbi. Mengapa demikian? Rabb memuat 4 makna. 1, menciptakan, dialah Allah yang menciptakan. 2, memproses. Yang 3, menghidupkan dan mematikan. Yang 4, berkuasa dan berkehendak. Itu makna daripada Rabb. Jadi orang Arab kalau berdoa di atas di tepi Ka'bah itu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabb. Nah, jadi sehingga ada yang termotivasi dengan ini, sehingga orang takbiran hari raya dirubah dan sekalian. Selalunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dirubah Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah. Jadi orang pelik ini ada saja, dirubah Rabbi. Larinya akhirnya Allahu Somad. Jadi orang tak paham begitulah. Jadi ketika kita berdoa Rabbi, di situ ada mengandung 4 makna. Kita faham bahwa Rabb yang digunakan kata pertama kali ini adalah Maha menciptakan, Allah Maha memproses, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah yang berkuasa dan yang berkehendak. Lalu kemudian Rabbi auzi'ni, ya Allah bimbinglah, berilah petunjuk kami ya Rabb. Wahai Tuhanku yang menciptakan, Tuhan kami yang memproses, Tuhan kami menghidupkan, mematikan, Tuhan kami berkuasa dan berkehendak. Bimbinglah kami untuk senantiasa bersyukur, mensyukur nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada kami ya Rabb. Bimbinglah, berilah petunjuk kami ya Allah, ya Rabb, Tuhan segala-galanya yang menguasai alam dunia dan seisinya ini. Bimbinglah, berilah petunjuk kami untuk senantiasa mensyukur nikmat-Mu. Ini yang pertama. Jadi kita kena bersyukurlah.
karena kita sudah sampai pada usia 40 tahun dan lebih bersyukur, sudah banyak bersyukur. Dulu kita sudah banyak bersyukur umur 40 tahun ini ya, makan ya, gigi kita sudah pada gugur, makanan kita hanya bubur, tidur hanya di atas kasur. Aduh, yang diingat hanya kubur ya, tak ada lagi sudah 40 ke atas. Ya Allah, tetapi tetap mudah-mudahan tetap diberikan umur panjang dan beramal soleh, karena orang yang baik itu, yang sebaik-baik manusia, man tala umruhu hasuna amalu. Jadi mudah-mudahan kita masuklah ke golongan itu. Harap-harap Allah bermurah hati, harap-harap Allah berkasih sayang kepada kita lah, untuk menjadikan kita adalah orang-orang hamba Allah yang panjang umur dan diberikan amal yang baik. Jadi yang ini itu yang pertama teman sekalian. Lah, yang syukur ini teman sekalian mempunyai 3 rukun. Rukun yang pertama ialah tasdiqun bil qalbi, mempercayai dalam hati, mengakui dalam hati bahwa nikmat itu, semua nikmat yang datang dari yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mengakui dalam hati. Jadi tangan bisa bergerak, bisa difungsikan untuk makan, lalu kemudian kaki berjalan, kemudian mulut untuk berbicara, hati untuk berfikir. Nah, itu teman sekalian kita harus yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita itu dapat menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah berfikir, meyakini dalam hati, Allah, kami masih bisa berfikir, kami bisa berjalan, masih bisa berbicara dengan baik, masih bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, maka timbul rasa cinta, hubban lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, iqrarun bil lisan, menyatakan dengan lisan, alhamdulillah, bukan hanya sekedar mengakui dalam hati, tetapi mengucapkan dengan mulut. Lalu yang ketiga teman sekalian, syukur ini, jadi kita bisa dinamakan bersyukur kepada Allah selain mengakui segala yang ada pada nikmat yang diberikan Allah. Rumah kita adalah titipan Allah, kereta kita, kereta titipan Allah, nyawa kita titipan Allah. Timbul rasa cinta kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, mulut berkata, hati menyatakan demikian, mulut berkata alhamdulillah ya Rabb, Kau telah memberikan, meminjamkan nafas kepada kami. Ya Allah, Kau telah memberikan, meminjamkan kaki kepada kami. Lah, yang ketiga tuan-tuan sekalian, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri itu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nak dikemanakan tangan ini? Kita diberikan kesehatan, yang umur 40 tahun ini berfikirnya harus begini sudah. Jadi kena banyak rehat. Yang kenikmat yang diberikan Allah itu kena digunakan kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu-dulu sudahlah. Yang dulu-dulu banyak hal-hal, benda-benda yang tak elok kita lakukan umpama. Tapi kalau di sini insya-Allah tidak ada. Ada benda-benda yang tak elok dulu yang pernah kita melakukan hal yang tak baik. Nah, sekarang ini kita ingat semua benda-benda itu. Kita berhenti, sudah stop. Berhenti, sudah stop. Hanya satu, bersyukur kepada Allah. Lalu nikmat apa yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah nikmat iman, teman sekalian. Jadi kita nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat keimanan yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat iman ini, maka kita tidak akan bisa diproses di dalam akhirat nanti. Yang membuat manusia bisa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan. Kalau tak ada iman, tak akan diproses. Orang yang tak ada iman kepada Allah langsung tepi, kiri, langsung dilempar saja ke dalam neraka jahanam, habis sudah. Jadi yang diproses adalah orang yang punya keimanan.
yang bermaksiat kepada Allah, yang STMJ, sholat rajin, maksiat jalan, itu diproses. Kemudian yang beriman, yang sudah, yang baik-baik, yang menggapai ridha Allah, yang bertaubat betul-betul, itu nanti akan diproses. Dah, yang kanan, yang kiri. Jadi kita harus punya tujuan. 40 tahun ini ada tujuan. Kanan jelas. Jadi 40 tahun harus bisa menunjukkan arah dan tujuan. Kanan jelas, kiri jelas. Jangan bingung. Jangan apa bingung bahasa sini? Jangan pusing kita. Ke depan tak tahu arah tujuan. Wah, kalau 40 tahun ini umur kita 40 tahun tak tahu jalan, mana yang kanan tak tahu jalan, kiri kita jalan saja ke tengah-tengah ini tak ada jalan. Itu yang bahaya teman sekalian. Maknanya kita kan sudah paham, oh kita umur 40 tahun apa yang harus kita perbuat. Seret, itu perintah Allah. Jadi pertama bersyukur. Syukur diberi keimanan ya Allah, masih diberi kesehatan ya Allah, masih diberi kekuatan ya Allah, bertaubat. Nah itu nanti belakang itu. Lalu kemudian cara mensyukuri iman kita itu orang-orang yang mensyukuri keimanan ini ada 3 juga tandanya. Satu dan sekalian meyakini apa yang ada bukan miliknya, ya hanya milik Allah. Orang yang beribadah dengan keimanannya, orang yang beribadah dengan keimanannya, satu cirinya adalah harus merasa bahwa apa yang kita miliki bukan miliknya, sama dengan yang di atas tadi. Kemudian yang kedua, meyakini apa yang kita lakukan semuanya ada CCTV dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan ini ada CCTV-nya, Tuhan. Kalau CCTV kita ini bisa dihapus saja, bisa dibuang, bisa hilang, tetapi CCTV malaikat Allah itu tidak boleh kita buang, tidak bisa di-delete, teman-teman sekalian. Jadi apapun yang tuan-tuan sekalian infakkan, apa yang tuan-tuan berikan, itu semuanya akan ada nanti di akhirat. Tak perlu cemas, tak perlu ragu. Kita berinfak tujuannya, kita bersedekah, kita berzakat, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diterima, teman-teman sekalian. Jangan khawatir, teman-teman sekalian. Lalu yang ketiga, tanda mensyukuri keimanan adalah apapun yang terjadi di atas dunia ini hanya semata-mata karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap ucapan yang keluar dari hati kita, dari mulut kita, insya Allah. Kalau berjanji dengan seseorang, insya Allah. Tetapi insya Allahnya bukan sekedar untuk tak datang, teman sekalian. Tuan Imam Syamsuri nanti datang ke rumah ya, insya Allah. Tadi tidur saja umpama. Ya, itu bukan begitu maksudnya. Insya Allah itu adalah tujuan untuk menghadirinya. Lah umpama sampai pada saatnya kita tak boleh datang, lah itulah yang disebut dengan masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu. Ana urid wa antum turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita berkehendak, engkau berkehendak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Sekalian berarti Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama syukur. Lalu yang kedua mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa ala walidayya, dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua kita, teman sekalian. Dan dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada ibu bapa kita, anak dalam keadaan lahir suci, teman sekalian. Kita dulu lahir keadaan suci, Islam. Lalu siapa yang mengyahudikan, siapa yang menasranikan, siapa yang membuat kita beragama lain? Ya karena kita adalah karena orang tua kita. Coba andaikan tuan-tuan sekalian orang tuanya bukan orang-orang muslim, tentu tuan-tuan sekalian wallahu a'lam akan menjadi orang muslim. Maka bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nikmat yang kau berikan kepada orang tua kami ya Rabb. Alhamdulillah ya Allah, orang tua kita sudah keadaan muslim, kita tak susah payah untuk mencari keimanan lagi, secara otomatis kita menjadi orang yang muslim. Lalu kemudian kita syukuri orang tua kita berharap-harap sekarang di alam barzakh. Kita hidup di dunia ini banyak jerih payahnya orang tua kita dari dulu sehingga sekarang tuan-tuan bisa beribadah. Tuhan adalah jariah orang tua kita.
Bila tuan-tuan sekalian hidup di dunia ini berbuat baik, maka orang tua kita akan mendapat kebaikannya. Tetapi kalau kita, saya dan tuan-tuan sekalian berbuat maksiat dan membuat apa benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya amal kejahatan kita, keburukan kita juga akan sampai kepada orang tua kita. Maka kasihanilah orang tua kita, syukuri apa yang telah orang tua kita berikan dan tanamkan kepada kita, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, yang ketiga, wa an a'mala salihan tardah. Karena orang tua kita senantiasa mengharap doa, menginginkan, berharap anak kita menjadi anak yang saleh. Maka kata Allah yang ketiga, wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, wa an a'mala salihan tardah. Minta bimbingan kepada Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal saleh itu amal yang bermanfaat. Amal perbuatan yang bermanfaat. Maka disebutkan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi kita yang senantiasa memberikan manfaat kepada yang orang lain, itulah sebaik-baik manusia. Tuan-tuan di sini alhamdulillah di surah Al-Falah ini luar biasa. Bukan biasa di luar, tetapi luar biasa. Maknanya apa? Kalau menyumbang alhamdulillah, luar biasa tuan sekalian. Itu kan tak disangka-sangka, dianggapnya orang biasa-biasa, tetapi hatinya luar biasa memberikan infak. Itu adalah orang-orang yang beramal saleh untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan setiap amal saleh diridhai oleh Allah, bukan. Jadi setiap amal saleh, mintalah amal saleh yang betul-betul ikhlas, betul-betul semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal itu dianggapnya baik, tetapi tidak didasari dengan niat yang baik. Itu bukan amal, tak termasuk dengan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Jadi tuan-tuan sekalian, diri kita ini sudah umur 40 tahun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muhasabah, memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Setelah memperbaiki diri, lalu juga bisa menularkan, mengajarkan, membimbing, memerintahkan kepada anak-anak cucu kita. Ramai orang yang menyelamatkan anaknya dari kebanjiran. Ramai yang orang-orang tua yang menyelamatkan anaknya dari kepanasan. Ramai orang-orang tua yang menyelamatkan anaknya dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kelaparan. Tetapi sedikit orang tua yang menyelamatkan anaknya dari api neraka. Kayak Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka setiap ada ayat ya ayyuhalladzina dalam Al-Quran, itu ada dua kemungkinan dan sekalian. Kalau Allah tak memerintahkan sesuatu yang baik supaya kita mendengarkan dan melakukannya, pastinya yang kedua sesuatu benda yang tak baik yang sekiranya kita dapat menghindarinya. Itu lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, ada berapa dalam Al-Quran lafaz ya ayyuhalladzina amanu? Ada yang hafal? Ada berapa ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Jadi setiap kali tuan-tuan sekalian mendengar bacaan atau melihat bacaan ya ayyuhalladzina amanu, ada dua kemungkinan. Maka cepat-cepatlah didengar. Kata ulama tafsir menyatakan, jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, cepat dengarkan. Kalau tak sesuatu yang baik yang harus kita lakukan, sesuatu yang buruk yang harus kita hindari dan selamat darinya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi diwajibkan kepadamu apa kebaikan-kebaikan yang harus dilanjutkan, teruskan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kalau kita merasa terpanggil orang-orang yang beriman, pastilah akan menyimak ayat tersebut. Tuan-tuan sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya inni tubtu ilaika. Amalan yang kelima, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita umur 40 tahun ke atas ini suruh banyak rehat dan sekalian, suruh banyak menghadap Allah Subhanahu. Udahlah, dari 40 tahun itu senang merayap kemana-mana, 40 ke atas dah mulai sakit lutut. Ya harus duduk-duduk dah, banyak sembahyang di masjid, ada surau, mendengarkan ceramah, bertaubat. Yang pertama tadi bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Sudah pensiun lah, sudah pencen 40 tahun ke atas, mestinya pencen ini 40 tahun, bukan 60 tahun. Pencennya kita itu 40 tahun menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita banyak bersyukur. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat dari Allah untuk diri kita sendiri. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada orang tua kita. Kemudian berbuat amal yang saleh yang diridai Allah. Yang ketiga, memperbaiki diri, muhasabah diri, introspeksi diri. Lalu kemudian juga membimbing, memerintahkan, menjaga anak cucu kita untuk menjadi orang yang baik. Yang keempat, yang kelima, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang paling last sekali, wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, yang keenam ini kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Setelah kita melakukan yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Lalu yang kedua, kita mensyukur nikmat yang telah diberikan kepada kedua orang tua kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah berbuat amal-amal saleh yang diridai Allah. Yang keempat, memperbaiki diri, muhasabah diri, memperbaiki amal-amal kita yang dulu sehingga kita ditambal, diperbaiki pada zaman-zaman sekarang. Lalu kemudian anak cucu kita juga diberikan amaran-amaran, nasihat-nasihat supaya ikut nasihat yang baik-baik, lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua akan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dengan membawa agama Islam. Sebab Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau mati dalam keadaan Islam. InsyaAllah teman-teman sekalian, amalan-amalan kalau kita amalkan ini, kita akan menjadi hamba Allah yang mati dengan husnul khotimah, mendapatkan bius dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan tersenyum menghadap Allah. Di saat kita tersenyum menghadap Allah, orang lain menangisi kita. Jadi lahir kita di orang lain bahagia, kita menangis. Tetapi di saat kita meninggalkan dunia ini, kita yang tersenyum, orang lain yang menangisi kita. Maknanya kita adalah orang-orang hamba Allah yang baik, yang mendapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan, apabila ada benarnya,
ini dapat bermanfaat dan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang kata-kata yang kurang baik dan tidak tepat sasaran, yang tidak berkenan di hati tuan sekalian, maka kami mohon maaf dari karena kejahilan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.